coklat, kotak, memanjang, dan keras. Ini dia balok kayu atau biasa ditemukan sekarang dalam bentuk beton yang disisipkan pada sebuah jalur kereta api. Nah, ini disebut bantalan rel atau dalam bahasa Jawa adalah ganjel rel. Mungkin karena bentuk yang identik inilah, akhirnya orang-orang dulu menyematkan nama yang sama pada sebuah roti khas kota Semarang bernama roti ganjel rel. Bisa jadi dengan harapan namanya ini akan mudah diingat atau dikenang oleh generasi berikutnya. Selain lumpia, kota Semarang punya kudapan istimewa. Ganjel rel namanya. Cita rasa jangan ditanya, kondang pada masanya. Namun kini miris, banyak yang tak tahu bahwa generasi kita telah diwarisi kuliner mewah roti beraroma rempah. Roti ganjel rel memiliki filosofi menarik. Dulu roti ini menjadi kudapan yang hanya diproduksi jelang Ramadan, dengan harapan ibadah puasa lancar, tanpa kendala atau ganjalan. Kata rel sendiri diserap dari kata relo, yang dalam bahasa Jawa berarti ikhlas. Kalori tinggi dari gula dipercaya mengenyangkan, sementara wijen dan kandungan rempahnya dipercaya bisa menghangatkan tubuh. Diperkirakan masuk pada abad ke-18, ganjel rel belum banyak berubah. Bedanya sekarang bertekstur lembut, meski terbilang masih lebih keras daripada jenis roti kebanyakan. Tetapi dalam perjalanan waktu mungkin ada perubahan dalam bentuk ya dan warna ya, karena sekarang kalau Anda lihat yang dinamakan ganjrel itu sebetulnya hampir menyerupai brownies, itu orang bilang brownies, tetapi lebih keras ya, tetapi atasnya sama dikasih wijen itu ya. Mungkin itu juga mengikuti selera dari perkembangan masyarakat ya. Karena kalau betul-betul ganjil seperti dulu mungkin kurang berminat. Tak banyak kini pedagang menjual ganjel rel. Sempat timbul upaya pemerintah kota Semarang agar kue legendaris ini tetap diminati. Salah satunya mendorong pemilik outlet memproduksi ganjel rel sebagai buah tangan khas Semarang. Yang unik pasti menarik, tapi belum tentu tempo dulu selalu diburu. Ganjel rel hanya membidik pasarnya, menarik penikmatnya bernostalgia. Terang saya lahirnya nggak di Semarang, cuma saya sudah 15 tahun di Semarang, jadi tahunnya ini kue tempo dulu asli Semarang gitu aja. Lumayan juga buat oleh-oleh murah meriah. Kali kan kesini mesti belinya itu, makanya saya bagikan saudara gitu kalau saya ngomong mau pulang ke Semarang. Jok lali yo, ganjel rele, bisa bilang gitu. Di balik laris manis ganjel rel di outlet besar, ada juga yang berjuang dari usaha rumahan. Seiring berjalannya waktu, kini hanya tersisa 6 industri rumahan. Lokasinya ada di kawasan Kauman, Kelurahan Bangunharjo, Semarang Tengah. Adalah Marzuki yang merintis usaha ini sejak tahun 1950. Keahliannya didapat dari warisan resep leluhur sang istri. Semangat Marzuki menjaga tradisi lama ini lantas ditularkan pada sang anak, sedulur kita, Faisal Ausafi. Kalau saya pribadi mulai buat ganjrel itu sekitar 3 atau 4 tahun. Tapi kalau pada saat itu cuma sekedar membuat. Jadi resep, bumbu rempah dan lain-lain itu belum dibuka sama Abah. Baru dibuka ya 1 atau 2 tahun ini, ya 1 tahun sebelum Abah sedo langsung ngasih kertas gitu kan, langsung ini nang. Aktivitas pembuatan roti ganjel rel masih bisa dijumpai setiap pagi. Bahan-bahan pembuatannya pun mudah ditemukan.
Ada tepung terigu, gula palem, 8 jenis bubuk rempah, wijen, telur, minyak goreng, dan air. Meski tak lagi memakai tepung gaplek, sampai saat ini Faisal menjaga warisan resep untuk pertahankan cita rasa asli. Kembali lagi ke Nun Sewu ya, wasiatnya ayah saya. Dulu waktu aku masih SMA, itu pernah ditantang sama abah saya. Ayo kamu berani nggak jadi saingannya abah? Ya kita termotivasi, kalau semisal ya, ada produsen ganjel dan anak muda minimal seumuran dengan saya senang mas. Saya senang malah. Sebagai warisan, ganjel rel dipertahankan dalam tradisi Dugderan, yakni tradisi menyambut bulan puasa di Masjid Kauman. Dalam tradisi ribuan ganjel rel dibagikan gratis ke masyarakat. Dan selama bertahun-tahun pula, pesanan roti aroma rempah ke Faisal melimpah. Bersama sang istri, Faisal terus berjuang. Inovasi terus dikembangkan. Salah satunya kreasi mengemas takaran bahan yang praktis dalam bentuk kemasan. Satu pak dihargai Rp13.000. Tak kurang 500 bungkus laku terjual setiap bulan. Dari kisah sepotong roti warisan, kita belajar tentang perjuangan. Bertahan dari zaman ke zaman karena keikhlasan segelintir orang yang masih mempertahankan. Sebagai penikmatnya, kita wajib kenalkan ke anak cucu, agar suatu hari nanti nama ganjel rel tak lekang oleh waktu.